Yo yo yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali kisah Qian setelah acara perjamuan berdarah. Sebelumnya, Luna sudah mengetahui kalau Qian menyimpan sebuah rahasia. Selain itu, kakeknya Luna juga mengetahui kalau Luna pergi ke sebuah tempat terlebih dahulu sebelum dirinya pulang ke rumah. Hal tersebut membuat kakeknya itu marah dan mulai memerintahkan bawahannya untuk mencari Luna. Nah, apa yang akan terjadi dengan Luna ke depannya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kita diperlihatkan Brian yang sedang membawa kereta kuda. Dan di dalam kereta kuda tersebut ada Qian, Nana, dan Emily. Mereka semua sedang pergi menuju akademi karena hanya akademilah satu-satunya tempat yang aman saat ini untuk Emily. Lalu Emily bertanya kepada Qian, bukannya pelayan tidak diperbolehkan masuk ke akademi? Qian pun menjawab kemungkinan diperbolehkan soalnya dirinya lah yang meminta hal tersebut. Kemudian ketika Qian meminta izin ke kepala sekolah, awalnya kepala sekolah tidak mengizinkannya. Tapi di sini Qian masih bersikeras meminta izin supaya Emily bisa tinggal di akademi dan berkata kalau dirinya akan berhati-hati dengan tatapan orang lain. Lalu kepala sekolah pun meminta Qian untuk memberikan alasan lain kenapa dirinya harus memberikan pengecualian kepada Qian. Qian pun menjawab kalau dirinya tidak akan bolos pelajaran. Mendengar hal tersebut, kepala sekolah pun kesal karena hal tersebut adalah kewajiban Qian sebagai murid akademi. Selain itu, Qian meminta izinnya itu tidak hanya satu pelayan saja, tapi dua pelayan sekaligus. Jadi izinnya itu cukup sulit untuk dikabulkan. Setelah itu, kepala sekolah pun bertanya apakah para pelayan Qian itu ada hubungannya dengan perjamuan berdarah. Karena permintaan Qian ini cukup serius, jadi Qian pastinya punya alasan yang kuat. Jadi tolong beritahu yang sebenarnya. Qian pun menjawab kalau dirinya akan memberitahu semuanya jika permintaannya diterima. Kepala sekolah pun tidak punya pilihan selain mengizinkannya karena mau bagaimanapun Qian pasti tetap bersikeras untuk membawa para pelayannya. Kemudian, Qian pun berkata kalau sulit untuk membicarakan semuanya sekarang. Tapi Qian jamin satu hal kalau dalang dari perjamuan berdarah itu bukanlah dirinya. Perbincangan dengan kepala sekolah pun akhirnya berakhir tanpa ada masalah. Tapi Qian penasaran akan seperti apa ekspresinya saat dirinya tahu kalau dalang di balik perjamuan berdarah itu adalah cucunya sendiri. Dari yang Qian tahu, Luenel bukanlah orang yang punya sifat cermat. Jadi kemungkinan besar Asel yang membuat semua rencananya dan Boris yang mengeksekusinya. Karena itulah cara yang selalu dirinya lakukan. Lalu ketika Qian akan memasuki asramanya, di depan pintu sudah ada Seth yang menunggu sambil push up. Tujuan Seth menunggu Qian itu karena dirinya ingin mengajak Qian bertarung lagi. Tapi Qian mengabaikan Seth begitu saja dan langsung masuk ke dalam asramanya. Seth ini selalu melakukan hal tersebut di depan kamar Qian selama 2 tahun ke belakang. Setelah itu, Qian pun melihat Brian yang sedang pingsan di dalam dan mengira kalau Brian telah mati. Lalu tiba-tiba Emily pun datang dan menyapa Qian. Kemudian, Qian pun bertanya kenapa dengan Brian. Emily pun menjawab kalau dirinya juga tidak tahu. Setelah Brian mencicipi kue yang dibuat oleh Emily, Brian langsung tiduran seperti itu. Lalu Emily pun menawari kuenya kepada Qian. Setelah tahu Brian pingsan karena kue Emily, Qian pun menyuruh Emily untuk jangan membuat makanan apapun untuk Brian. Setelah itu, Qian pun duduk di kursi dan melihat ada surat di mejanya yang entah dari siapa surat tersebut. Lalu tiba-tiba, Luna pun datang ke asrama Qian tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Kemudian kita dialihkan ke gorong-gorong. Di sana ada 2 orang yang menggunakan jubah dan sedang membicarakan tentang utusan Dewan Garam yang akan segera tiba. Selain itu, mereka juga berencana untuk menghentikan kekejaman Regent dan sudah mempersiapkan segalanya. Selain itu juga, orang yang ada di gorong-gorong tersebut merupakan salah satu instruktur Akademi Luen bernama Nella Aronis. Dan saat ini dirinya akan pergi ke suatu pertemuan karena koleganya pasti sedang mengontak Luna. Setelah itu, kita dialihkan kembali ke tempat Qian yang saat ini sedang berduaan dengan Luna. Tanpa basa-basi, Qian pun langsung bertanya bagaimana caranya Luna masuk ke asramanya karena seharusnya di pintu masuk itu ada magic barrier. Luna pun menjawab dirinya hanya menganalisa magic barrier-nya dengan menuangkan mananya lalu menggunakan dispel magic. Mendengar hal tersebut, Qian pun berpikir kalau Luna itu nge-cheat karena dirinya bisa menguraikan setiap mana. Luna juga bisa membuat counter spell dalam sekejap. Kemudian, Luna pun bertanya apakah Qian sudah membaca surat darinya. Qian pun menjawab kalau dirinya belum sempat membaca suratnya karena Luna keburu datang.
Luna pun berkata kembali kalau dirinya tidak tahan lama-lama menunggu balasan dari Qian, jadi dirinya langsung mampir saja. Qian pun langsung bertanya apakah hal tersebut adalah perintah dari Regens. Apakah Regens lah yang menyuruh Luna untuk mendekati Qian? Luna pun mengakuinya, tapi itu hanya awalnya saja karena sekarang sudah tidak lagi. Luna juga berkata terserah Qian mau percaya atau tidak. Lalu Qian pun berkata kalau dirinya tidak mudah percaya pada orang lain. Jadi apa alasan Luna mendekati dirinya? Luna pun menjawab kalau akhir-akhir ini ada beberapa kejadian yang disayangkan di kerajaan garam. Hal tersebut adalah dua naga yang melakukan pertukaran dengan Dewan Garam menghilang di suatu tempat di wilayah Luen. Lalu orang yang menyelundupkan barang-barang dari negara lain satu persatu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Petunjuk dari semua kejadian tersebut mengarah kepada Qian karena Qian sering muncul. Hal tersebut memang masih dugaan saja, tapi Luna yakin sekarang kalau itu semua memang ulah Qian. Setelah mendengar semua itu, Qian pun langsung mengakuinya begitu saja dan langsung bertanya mau Luna apakan informasi tersebut jika benar. Luna pun malah berkata kalau dirinya sebentar lagi akan mati. Meskipun Qian sudah membantu dirinya beberapa hari ke belakang, tapi dirinya jauh lebih mengenal keadaan tubuhnya lebih dari siapapun. Apalagi kerusakan yang Luna alami sudah tidak bisa tertolong, jadi sisa waktu Luna itu kurang lebih sekitar 3 tahun lagi. Mendengar hal tersebut, Qian pun langsung berkata kalau dirinya tidak percaya hal tersebut. Karena Luna bisa setenang itu ketika tahu keadaannya tidak baik-baik saja. Kemudian, Qian pun berdiri dan berniat untuk pulang karena hal tersebut bukanlah urusan dirinya. Selain itu, Qian juga benci hal yang menyebalkan seperti itu. Lalu, ketika Qian berjalan untuk pulang, Kairam pun berkata apakah tak masalah membiarkan Luna begitu saja. Qian pun berkata di dalam hatinya untuk sekarang lebih baik ditinggalkan dulu, karena selama ini Luna sudah ditunggu oleh para anggota Dewan Kerajaan Garam. Dan benar saja setelah Qian pergi, anggota Dewan Garam pun langsung muncul di hadapan Luna untuk membawa Luna pulang karena Regens mencarinya. Tapi di sini Luna tidak mau pulang dengan mereka dan berkata kalau yang biasanya menjemput dirinya itu adalah Victor. Oleh karena itu Luna pun bertanya siapa yang menjemputnya kali ini. Orang tersebut pun menjawab kalau Victor yang sering menjemput Luna itu sedang sibuk urusan lain. Jadi dirinya lah yang datang menggantikannya. Mereka juga merupakan penjaga dari divisi ke-6 Kerajaan Garam. Mendengar jawaban tersebut, Luna pun langsung berkata kembali kalau dirinya telah berbohong karena sebenarnya tidak ada yang namanya Victor. Selain itu, Luna juga langsung menyerang orang-orang tersebut dengan magicnya lalu kabur. Tapi sebelum Luna kabur, dirinya terkena magic yang membuat dirinya tertidur. Jadi akhirnya Luna pun tertangkap dengan mudahnya. Kemudian kita langsung dialihkan ke tempat Qian berada. Kairam bertanya kepada Qian sepertinya Luna sedang bertarung. Qian juga mendengarnya dan mulai berpikir apakah lawannya itu dari Kerajaan Garam atau bukan. Setelah itu, kita langsung dialihkan kembali ke tempat orang-orang yang menangkap Luna tadi. Mereka semua membawa Luna ke sebuah gereja yang dimana di dalamnya sudah ada seseorang yang menunggu. Ternyata orang tersebut adalah instrukturnya sendiri yaitu Nella yang berniat memanfaatkan Luna. Setelah itu, di luar gereja tiba-tiba muncul kabut hitam lalu orang-orang yang ada di luar pun diserang dan dihabisi satu persatu. Orang yang menyerang tersebut adalah Qian yang datang untuk menyelamatkan Luna. Mendengar ada suara ribut-ribut di luar, Nella pun bertanya kepada bawahannya apakah mereka punya tamu lain. Orang yang sedang bersamanya pun menjawab sepertinya ada yang melacak mereka. Nella pun berkata kembali kalau begitu berarti suara tersebut berasal dari musuh. Jadi Nella pun berniat memberi pelajaran kepada musuhnya itu. Kemudian bawahan Nella pun langsung keluar dan berniat membungkam Qian. Di sisi lain, Qian melihat orang tersebut itu seperti Luna, tapi rasanya orang tersebut jauh lebih stabil. Lalu pertempuran mereka pun dimulai dan berakhir dan kemenangan telak Qian karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh. Setelah itu, Nella pun keluar dan terkejut melihat bawahannya kalah. Selain itu, Nella juga langsung melancarkan magicnya kepada Qian karena dirinya lah orang yang tersisa. Melihat Nella, Qian pun langsung berpikir kalau Nella juga sama dengan Luna, di mana dirinya bisa dengan bebas menggabungkan elemen. Jadi Qian pun menyimpulkan kalau Nella itu serupa dengan Luna. Dengan begitu, Qian pun jadi makin punya banyak pertanyaan. Tapi sebelum itu, dirinya harus mengurus Nella terlebih dahulu. Kemudian, magic yang Nella lancarkan kepada Qian pun ditangkis oleh pedang Qian, bahkan Qian pun maju untuk menyerang balik. Namun, serangan balik Qian itu masih belum bisa mengenai Nella karena Nella berhasil menghindar dan mulai menyerang Qian lagi dengan magicnya. Tapi sayangnya, sebelum magic tersebut berhasil dikeluarkan, Kairam pun berhasil menyerang Nella supaya arah magicnya itu berubah dan akhirnya mengenai gereja. Setelah itu, Nella pun berhasil diikat oleh Kairam.
Tanpa basa-basi, Cian pun langsung bertanya atas perintah siapa Nella menculik Luna, dan ada berapa banyak orang seperti Nella. Nella pun tidak menjawab pertanyaan Cian dan malah berkata kalau Cian akan segera tahu karena mereka akan mencari Cian. Tapi sebelum Cian dicari, Cian sendiri sudah tahu kalau Nella itu menggunakan artefak bernama Heart Curve yang menjebak mana si pengguna ke dalam jantungnya, sehingga membuat mananya tak bersirkulasi dan malah terkumpul di dalam tubuhnya. Benar hal tersebut dari Cian, Kaeram pun menyimpulkan kalau begitu Luna juga sama seperti Nella. Cian pun berkata kembali kalau nama organisasi monster Dewan Garam yang terlahir dari berbagai jenis eksperimen itu adalah organisasi Pet of Evolution. Mendengar semua itu, Nella pun langsung bertanya sebenarnya siapa kalian. Cian pun menyuruh Nella mencari tahu sendiri di neraka dan langsung memukul perut Nella. Di kehidupan Cian sebelumnya, Cian menemukan buku kuno di salah satu laboratorium kerajaan garam. Buku itu penuh dengan metode memanfaatkan artefak yang disebut Heart Curve beserta deskripsi penelitian tentang pengendaliannya. Bahkan cara penghapusannya pun ada kalau si pengguna gagal menggunakannya. Beruntungnya artefak yang Nella pun masih aktif karena Cian berniat menggunakan artefak tersebut kepada Luna. Oleh karena itu, Cian pun menyuruh Kaeram untuk mengeluarkan Luna dari kereta kuda. Lalu Kaeram pun langsung membawa Luna keluar, dan di sini Cian langsung berniat mencobanya kepada Luna. Selain itu adalah percobaan pertama Cian, jadi dirinya tidak tahu apakah hal tersebut bisa berhasil dengan baik atau tidak. Jika artefak tersebut tertanam pada jantungnya Luna, seharusnya Cian bisa menghancurkannya dan menggunakan properti yang sama. Setelah menggunakan artefak tersebut kepada Luna, Luna pun langsung dibawa ke aula utama Dewan Garam atau lebih tepatnya ke kamarnya sendiri. Bangun-bangun Luna merasa kalau tubuhnya terasa lebih ringan, seolah sesuatu yang berat dalam hatinya telah menghilang. Selain itu, Luna juga sekarang lebih merasakan kehadiran Cian tidak jauh dari tempatnya. Ternyata Cian saat ini memang tidak jauh dari tempat Luna. Lalu Kaeram pun bertanya sebenarnya apa yang Cian rencanakan. Cian pun menjawab kalau dirinya berpikir Luna itu bisa bermanfaat nantinya, jadi sayang kalau dibiarkan mati begitu saja. Kaeram pun berkata, dari sudut pandangnya, Cian itu seperti melakukan semua kerja keras untuk keuntungan orang lain. Bagaimana kalau nantinya Cian malah ditusuk dari belakang oleh Luna? Benar hal tersebut, Cian pun hanya tersenyum saja. Lalu Kaeram pun berkata kembali kalau suatu hari nanti tubuh Cian itu akan jadi miliknya. Jadi Kaeram hanya ingin bilang agar Cian menjaganya baik-baik. Setelah itu, Cian pun pergi dari sana. Kemudian Luna pun menghadap kakeknya sendiri setelah bangun. Di sini Luna ditanya apakah dirinya tidak ingat apa-apa setelah diculik. Luna pun menjawab kalau yang dirinya ingat itu adalah dirinya dibawa ke kerajaan garam saja. Selain dari itu, Luna tidak ingat apa-apa lagi. Benar hal tersebut, kakeknya pun tidak percaya. Apalagi setelah kekacauan di perjamuan berdarah, Luna malah santai-santai saja. Asisten Regens pun berkata kalau semua itu adalah salah dirinya. Seharusnya dirinya lah yang menjemput Luna lebih cepat lagi. Regens pun berkata kalau itu semua bukan salah dirinya karena Luna itu bertindak atas kemauannya sendiri. Selain itu, Regens juga berkata kalau asistennya itu selalu bekerja keras untuk Luna dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Tapi Regens sudah lama menyadari pengkhianatannya. Oleh karena itu, Regens pun langsung membakar pelayannya itu karena berusaha menyakiti Luna. Melihat asisten Regens dibakar hidup-hidup di depan matanya, Luna pun sangat terkejut dan berkata kalau hal tersebut sangat kejam. Kemudian Regens pun bertanya kepada Luna apakah Luna mendapatkan suatu informasi mengenai Cian. Karena Luna tahu Regens juga sudah tahu jawabannya dan kebohongan yang jelas takkan mempan, maka Luna pun menjawab kalau tidak ada hal khusus dari Cian. Regens pun bertanya kembali apa maksud Luna. Luna pun berkata sebenarnya Luna terlambat itu karena bertemu dengan Cian. Luna tidak bisa menemukan hal yang khusus dari Cian di pertemuan pertama. Regens pun berkata kalau bukan itu jawaban yang dirinya inginkan. Tapi yang dirinya inginkan itu adalah apa yang disembunyikan oleh Cian. Cian itu merupakan anggota keluarga First, jadi Regens yakin kalau Cian memiliki sesuatu atau mungkin ada seseorang yang membantu Cian. Luna pun berkata yang dimiliki Cian itu adalah satu orang kenaik penjaga dan pelayan yang tidak berguna. Jadi tidak ditemukan kaitan apapun soal kejadian naga dengan Cian. Luna juga bertanya kepada Regens kenapa dirinya begitu terobsesi dengan Cian. Regens pun menjawab kalau Luna tidak seharusnya bertanya hal tersebut, karena Luna itu cuma perlu melakukan apa yang Regens katakan saja. Oleh karena itu, Luna pun diperintahkan pergi oleh Regens karena tidak mau menjawab pertanyaannya. Selain itu, Luna juga dilarang keluar untuk sementara waktu. Setelah diperlakukan seperti itu, Luna pun semakin muak dan lelah dengan keluarganya. Lalu kita dialihkan ke Akademi Luen. Seperti biasa, Seth sedang menunggu Cian di depan pintu asramanya bahkan sampai tidak masuk kelas.
Melihat hal tersebut, Cian pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke asramanya dan langsung pergi. Ketika Cian berjalan-jalan, Cian pun mendengar kabar kalau semua pelajaran hari itu dibatalkan karena instruktur Nella menghilang. Kemudian Serika pun tiba-tiba datang dan bertanya kepada Cian kenapa dirinya membunuh Nella. Cian pun menjawab kalau yang membunuhnya itu bukan dirinya karena dirinya tidak kenal dengan Nella. Serika pun baru ingat kalau Cian itu selalu bolos kelas jadi pastinya tidak kenal dengan Nella. Lalu Serika pun menjelaskan kalau Nella itu adalah mage dari kerajaan garam. Sudah menjadi hal yang wajar para mage datang ke Luen yang merupakan wilayah netral. Tapi ada juga rumor kalau Nella itu menentang Regens. Jadi selama ini Serika selalu mengawasi gerak-geriknya. Meski begitu, menculik Luna adalah hal yang tak terduga sama sekali. Karena tadinya Serika baru akan mengambil tindakan tetapi sudah Cian urus semuanya. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Cian pun akhirnya sadar ternyata orang yang dirinya bunuh sebelumnya itu adalah instruktur Nella. Setelah itu, Serika pun memberitahu Cian kalau cuma dirinya lah yang tahu hal tersebut, jadi tidak perlu khawatir. Selain itu, Serika juga akan pergi untuk menjalankan sebuah misi. Jadi Serika minta Cian diam di luar akademi dulu untuk sementara waktu. Lalu Cian pun bertanya kalau Nella tidak ada siapa yang akan menjadi penggantinya. Serika pun menjawab sepertinya instruktur lain akan bergantian mengisi kekosongan posisi Nella. Meski memang tetap harus ada pengganti permanennya. Lalu kita dialihkan sebentar ke sebuah tempat di mana ada dua orang yang sedang naik kereta kuda. Si kakek yang mengendarai kereta kuda pun bertanya memangnya dirinya mau pergi kemana. Orang tersebut pun menjawab kalau ada pekerjaan yang dirinya inginkan sejak lama. Dan dirinya mendengar sekarang sedang ada lowongannya, jadi dirinya buru-buru pergi ke sana. Kakek tersebut pun bertanya kembali apakah pekerjaan menjadi instruktur di Luen. Orang tersebut pun menjawab itu benar. Lalu kita langsung dialihkan kembali ke asrama Cian. Di sana Emily sedang tiduran karena dirinya merasa bosan. Sementara itu, Kaira memerintahkan Emily untuk pergi karena tempat yang sedang ditempati oleh Emily itu adalah tempat yang biasanya dipakai oleh Kaira. Lalu Emily pun berkata kalau semua yang ada di sana itu adalah milik Cian jadi dirinya tidak mau pergi. Mendengar hal tersebut, Kairam pun kesal lalu memukul Emily. Setelah itu, Cian pun datang dan berkata kepada Kairam kalau mereka memiliki misi. Mendengar hal tersebut, Emily pun meminta Cian untuk membawanya juga. Cian pun langsung menolaknya mentah-mentah karena Emily memiliki misi yang jauh lebih penting yaitu memberi makan Nana. Emily pun berkata kalau hal tersebut tidak ada penting-pentingnya sama sekali. Tapi Emily pun langsung terpikirkan kembali kalau Nana kelaparan, bisa-bisa Nana kembali berubah seperti waktu itu lagi. Oleh karena itu, Emily pun akhirnya nurut saja kepada Cian karena takut Nana berubah kembali. Selain itu, Cian juga memberi pesan kepada Emily untuk jangan memberikan makanan apapun kepada Brian, karena Brian masih dalam proses memulihkan diri. Kemudian, Kairam pun bertanya kali ini mereka akan pergi kemana. Cian menjawab kalau mereka akan pergi ke wilayah barat daya Kekaisaran Yusip bernama Lambaster. Lambaster adalah kota kejahatan yang dikelola dengan uang dan kekerasan. Di sana itu sering diadakan pertarungan antar petarung dan selalu ada taruhan yang dijalankan. Selain itu, pertarungannya juga seringkali mengorbankan nyawa sendiri seperti pertarungan hidup dan mati. Lalu Cian dan Kairam pun akhirnya sampai di Lambaster. Di sana mereka melihat banyak orang yang mabuk dan tergeletak begitu saja di jalan. Kemudian muncullah sekelompok orang yang mencoba untuk menggoda Kairam dan menyuruh Cian untuk menyerahkan Kairam kepada mereka. Tapi mereka semua itu bukanlah tandingan Cian dan langsung Cian hajar sampai babak belur. Setelah itu, Cian pun pergi meninggalkan mereka begitu saja dan datang ke sebuah tempat untuk memesan kamar. Kemudian, sang resepsionis pun menanyakan umurnya Cian. Tapi Cian pun tidak memperdulikan pertanyaannya itu dan berkata kembali kalau dirinya hanya ingin kamar terbaik. Sang resepsionis yang terkejut dengan kehadiran Cian pun tidak punya pilihan lain selain menerimanya begitu saja. Selain itu, sang resepsionis juga mengucapkan selamat datang di tempat mereka yang bernama Lambaster Cage. Setelah itu, Cian pun melihat sekumpulan orang yang berdatangan dari kamarnya. Dengan berdatangannya orang-orang tersebut, Cian pun langsung berniat untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum keluar, Cian bertanya terlebih dahulu kepada resepsionis tadi yang ternyata bernama Lisa. Tujuan Cian berbicara dengan Lisa itu adalah karena Cian ingin memakai kandang. Lisa pun menjawab kalau pelanggan baru tidak diperbolehkan menggunakan kandang. Mendengar hal tersebut, Cian pun langsung mengira kalau mereka menjual narkoboy. Lalu Cian pun bertanya kembali tentang kemana pelanggan yang lain pergi. Cian juga bertanya apa cuma dirinya saja orang baru di sana. Tanpa sadar, Lisa pun tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh. Tapi dirinya langsung sadar dan langsung meminta maaf kepada Cian karena dirinya hanya melakukan pekerjaannya saja. Kemudian, Lisa pun tiba-tiba menyerang Cian dan mereka pun tiba-tiba langsung bertarung.
Di sini Qian menahan serangan Lisa dengan sebuah koin emas. Melihat koin tersebut, Lisa pun langsung tersadarkan kembali kalau barusan dirinya hanya refleks saja karena merasakan niat membunuh datang dari suatu tempat. Selain itu, Lisa juga tidak menyadari kalau niat membunuh tersebut berasal dari Qian. Lalu Lisa pun meminta maaf atas perlakuannya barusan dan berkata kalau itu semua hanya salah paham karena dirinya tidak bermaksud buruk pada Qian. Tapi di sini Qian berkata kalau dirinya kesal dan meminta pertanggungjawaban dari Lisa karena sudah merusak koin emasnya. Setelah itu, Lisa pun akhirnya menunjukkan jalan menuju kandang yang ingin Qian masuki tadi. Selain itu, Lisa juga meminta Qian membawa sebuah lempengan yang merupakan tanda kalau Qian itu adalah VVIP. Lempengan tersebut itu bisa menjamin keselamatan orang yang membawanya selama di kandang. Meski Lisa tidak yakin kenapa Qian seingin itu mengunjungi kandang, tapi kalau itu adalah keinginan pelanggan, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Lisa hanya bisa memberi saran sebaiknya jangan pergi ke kandang kecuali punya lebih dari satu nyawa. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, Qian pun langsung masuk ke dalam kandang karena tujuan Qian ke Lambaster Cage itu adalah untuk membawa keluar pemiliknya yang bernama Lin Jae Nihalop. Lin Jae itu adalah seseorang yang misterius sekaligus pemilik Lambaster Cage dan tidak ada satupun petunjuk tentang dirinya. Di kehidupan Qian sebelumnya, Qian pernah masuk ke Lambaster Cage beberapa kali, sampai tempat tersebut hancur karena perang sipil. Lalu kita dialihkan ke suatu tempat di mana di sana ada orang yang sebelumnya sudah dihajar oleh Qian. Di sini orang tersebut sedang mengadu kepada atasannya kalau ada seorang bocah yang menyerang dirinya dan saat ini bocah tersebut sedang masuk ke Lambaster Cage. Atasannya itu bernama Gunther. Orang yang dihajar pun meminta tolong kepada Gunther untuk membalaskan dendamnya kepada bocah tersebut. Mendengar hal yang cukup menarik, Gunther pun jadi bersemangat dan langsung berniat pergi ke kandang sekarang juga. Sementara itu di kandang sedang diadakan pertarungan. Selain itu, orang-orang yang menonton pun bertaruh siapa yang menang dalam duel tersebut. Lalu Qian pun memberitahu Kairam kalau duel tersebutlah tujuannya masuk ke dalam kandang. Kalau dirinya tidak bisa mendatangi Lin Jae, maka Qian berniat membuat Lin Jae mendatangi Qian sendiri. Setelah itu, ada beberapa orang yang datang menghampiri Qian dan berkata kalau di sana itu bukanlah tempat untuk Qian. Tanpa basa-basi, Qian pun langsung menghajar orang-orang tersebut dan bertanya dirinya harus kemana kalau ingin mendaftar dalam duel, karena dirinya tidak mau menonton ataupun bertaruh. Setelah itu, Qian pun akhirnya bergabung ke dalam duel. Melihat Qian masuk ke duel tersebut, semua orang pun protes karena memperbolehkan seorang bocah ikut berduel. Selain itu, musuh Qian di sini itu memiliki badan yang begitu besar yang dijuluki manusia setengah ogre. Lalu tanpa berlama-lama lagi, Qian pun langsung maju untuk menyerang orang tersebut. Dengan satu pukulan keras dari Qian pun orang tersebut langsung tumbang tak berdaya. Sehingga pemenangnya langsung ditentukan di mana Qian lah pemenangnya. Namun di acara duel ini, Qian tidak menggunakan nama aslinya dan menggunakan nama samaran Simon dari Lemea. Selain itu, Qian juga menggunakan teknik bernama Perception Manipulation pada dirinya sendiri. Yang dimana skill tersebut itu membuat orang lain bisa mengenali Qian ketika bertemu secara langsung. Tapi orang tersebut tidak akan pernah bisa mengingat wajah Qian. Di sisi lain, Gunther ternyata sedang melihat pertarungan Qian barusan dan merasa semakin tertarik kepada Qian. Sehingga dirinya pun berniat menjadikan Qian lawannya. Kemudian, kita dialihkan ke tempat Lisa berada. Ternyata Lisa saat ini sedang didatangi oleh seorang wanita yang merupakan manajer distrik merah bernama Delkia. Delkia datang ke sana itu untuk mencari seorang bocah yang membuat keributan di daerahnya. Dan dirinya tahu kalau bocah tersebut berada di Lambaster Cage. Lisa pun menjawab kalau dirinya tidak tahu soal itu, jadi Lisa pun langsung meminta Delkia untuk pergi. Tapi Delkia tidak mau pergi dan mulai mengancam Lisa dan berkata kalau dirinya akan mengerahkan bawahannya kalau Lisa menolak memberitahu. Lalu ketika keadaan semakin memanas, Qian pun langsung datang di tengah-tengah mereka semua. Dan langsung menghampiri Delkia dan berkata kalau dirinya meminta maaf kalau sudah membuat keributan. Melihat Qian, Delkia pun terpesona dengan ketampanannya dan langsung bertanya siapa namanya. Qian pun menjawab kalau namanya itu adalah Simon. Kemudian, Delkia pun memberikan kartu namanya kepada Qian dan membiarkan Qian begitu saja. Selain itu, Delkia juga berharap Qian bersedia datang ke tempatnya karena dirinya akan memberikan pelayanan khusus secara cuma-cuma hanya untuk Qian saja. Melihat hal tersebut, Qian dan Lisa pun terkejut karena tidak menyangka hal tersebut. Lalu Lisa pun berkata kenapa Qian malah membuat masalah. Qian pun menjawab kalau dirinya tidak salah karena anak buah Delkia yang mulai duluan. Lisa pun berkata kembali kalau dirinya dengar Qian masuk ke kandang sebagai petarung dan menang. Lisa juga memperingatkan Qian kalau dirinya ingin pergi ke tempat Delkia, dirinya harus berhati-hati. Mendengar peringatan tersebut, Qian pun langsung menjawab kalau dirinya tidak akan pergi ke sana.
Setelah itu Lin Jae pun tiba-tiba muncul dan berkata sepertinya Lisa dan Qian sangat akrab sekali. Sampai memberi sebuah saran padahal baru bertemu belum lama ini. Lisa pun menjawab kalau dirinya hanya melayani tamu VIP dengan sebaik-baiknya. Kemudian tiba-tiba Gunther pun datang. Gunther datang itu ternyata atas perintah Lin Jae langsung. Tujuan Lin Jae memanggil Gunther itu adalah karena Lin Jae ingin mengatur pertandingan untuk Gunther. Meskipun Gunther sudah lama diusir dari kandang, tapi kali ini dirinya diberikan kesempatan kembali untuk duel dan duel tersebut itu dengan Qian. Lalu kita dialihkan ke tempat Delkia berada. Di sini Delkia merasa kesal karena dirinya tidak bisa mengingat sama sekali wajah Qian. Padahal dirinya ingin menggambarnya di sebuah kertas. Yang ada di ingatan Delkia itu hanyalah perawakannya saja karena wajahnya itu hanya samar-samar saja seperti ada kabut di wajahnya. Tapi hal tersebut malah membuat Delkia jadi semakin tertarik dengan Qian dan berniat memilikinya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Qian di Lambastar Cage. Di sini Qian sedang diincar oleh Delkia dan sebentar lagi Qian akan bertarung dengan Gunther. Karena pertarungannya sudah diatur langsung oleh Lin Jae. Nah, apakah Qian bisa lepas dari incaran Delkia dan bisa menang melawan Gunther atau tidak? Kita nantikan saja di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.